Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah yang semoga kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tafsir juz amma, kita masih membahas tentang surat Al-Lahab, ya. Kemarin kita sudah membahas ayat yang pertama, ya. Kemudian ayat yang kedua, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa-apa harta tidak berguna bagi Abu Lahab, hartanya dan apa-apa yang ia usahakan. Maka di sini dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika rawa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a qaumahu ilal iman, ya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Qala Abu Lahab, kemudian Abu Lahab mengatakan, ya, Abu Lahab mengatakan bahwasanya kan Allah sudah memutuskan, ya, Abu Lahab itu dimasukkan ke dalam neraka. Abu Lahab di dunianya rugi, bangkrut dan dipenuhi dengan kesesatan sehingga masuk ke dalam neraka. Maka Abu Lahab mengatakan, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan. Jika apa yang dikatakan oleh keponakanku, ibnu akhi, oleh keponakanku, anak saudaraku, haqqan itu adalah sebuah kebenaran, ya. Jadi ketika itu tabat yada abi lahabi wa tab, ketika memang apa yang dikatakan oleh keponakanku itu adalah sebuah kebenaran, ya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya ponakanku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni aftadi nafsi minal adzabi bimali wa waladi. Maka sesungguhnya aku akan menebus diriku minal azab, dari azab Allah, ya, bimali, dengan hartaku, wa waladi, dan anak-anakku, wa makasab, dan apa-apa yang akan aku usahakan. Masyaallah. Fanazalat, kemudian turun ayat ini, ya, Masya Allah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Abu Lahab, ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak ada iman, orang yang tidak ada iman, sehingga menyamakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, ya. Kemudian di sini qala al-Alausi, ya, Imam al-Alausi mengatakan, kana li Abi Lahab salah satu abna, ya, bahwasanya Abu Lahab itu memiliki tiga anak. Ini terkait dengan Rasulullah, karena putri Rasulullah dua-duanya, ya, menikah dengan
kedua anaknya Abu Lahab. Ini ada cerita, ya. Bahwasanya Abu Lahab itu memiliki 3 anak laki-laki. Berapa anak laki-laki? 3 anak laki-laki. Namanya siapa? Yang pertama Utbah. Siapa? Utbah. Yang kedua Mu'tab. Siapa? Mu'tab. Kemudian yang ketiga Utaibah. Utaibah. Wa qad aslama al-awwalan yaumal fath. Ya. Maka anak yang pertama dua yang pertama tadi siapa berarti? Utbah dan Mu'tab. Ini telah masuk Islam pada Fathu Makkah, pada penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah dari ya segala macam bentuk kesyirikan. Ya, berarti kan jaraknya masih lama. Ya, Fathu Makkah sekitar ya 8 Hijriah. Ya, ini kejadiannya di Makkah sebelum hijrah. Ya, itu. Wa syahida Hunain wa Taif. Dan ya Utbah dan Mu'tab itu mati syahid di perang Hunain, ya, di perang Hunain. Wa amma Utaibah, adapun Utaibah falam yuslim. Nah, ini satu anaknya Abu Lahab nih. Bapaknya dicap sebagai ya penduduk neraka di dunia penuh kesesatan, ya, punya 3 anak, 2 anak masuk Islam, mati syahid di sini dalam riwayat, namanya Utbah dan Mu'tab. Ini yang masuk Islam, ya, pada Fathu Makkah masuk Islamnya. Kemudian syahid wa syahida Hunain, dan mereka syahid di perang Hun. Dan 1 anak yang terakhir namanya Utaibah falam yuslim, yang dia belum masuk Islam, masih dalam keadaan kafir. Wa kanat Ummu Kulthum bintu Rasulullah SAW indahu. Ini putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum itu adalah istri dari anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Ummu Kulthum, ya, Ummu Kulthum, ya. Wa ukhtuha, dan saudaranya Ummu Kulthum yaitu putri Nabi SAW namanya Ruqayyah. Ruqayyah inda akhihi Utbah. Adapun Ruqayyah itu adalah istri dari saudaranya Utaibah, yaitu namanya Utbah. Siapa? Utbah. Falamma nazalat as-surah qala Abu Lahab lahuma. Maka tatkala turun surat Al-Lahab, nah ini ya, turun surat apa? Al-Lahab, qala Abu Lahab lahuma. Maka Abu Lahab mengatakan kepada putri atau kepada kedua anaknya. Namanya tadi yang menikah Rasulullah siapa? Utbah dan Utaibah. Kalau Utbah ya, istrinya putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Kalau Utaibah itu istri putri Rasulullah yang bernama siapa? Ummu Kulthum. Maka tatkala Abu Lahab mendengarkan bahwasanya telah turun surat Al-Lahab yang menyatakan bahwasanya Abu Lahab itu adalah orang yang bangkrut di dunia akhirat, orang yang rugi di dunia akhirat, kemudian orang yang dipenuhi kesesatan di dunia akhirat, maka Abu Lahab merasa jengkel, merasa kesal. Merasa jengkel dan merasa sehingga apa? Abu Lahab mengatakan kepada kedua anaknya, "Roksi wa roksukuma haram." Kepalaku dan kepala kalian berdua haram. Tidak boleh bersatu. Kepada anaknya, artinya apa? Mengatakan sudah tidak ada lagi hubungan ikatan darah anak dan bapak. Kepalaku dan kepala kamu wahai Utbah dan Utaibah haram. Kenapa? Karena kamu telah menikahi atau masih menjadikan Ummu Kulthum dan Ruqayyah sebagai istri kalian. Ya, illam tutalliqa ya ibnatai Muhammad, kecuali kalau kalian telah menceraikan 2 putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Ini sebelum masuknya Utbah masuk Islam, ya kan? Masih di fase Mekah, ya. Maka apa? Fatallaqahuma. Kemudian Utbah dan Utaibah menceraikan kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika turunnya surat Al-Lahab. Jadi bapak mertuanya itu marah kepada besannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyuruh kepada kedua anaknya yang menikahi putri Rasulullah, Utsbah yaitu dengan Ruqayyah, Utaibah dengan Ummu Kulthum. Ya, ceraikan keduanya. Kalau tidak, kepalaku dan kepala kalian haram. Artinya apa? Sudah tidak ada hubungan darah. Tidak ada lagi hubungan nasab bapak dan anak. Haram kamu sudah. Maka apa? Utsbah dan Utaibah menceraikan kedua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Utaibah ini yang paling parah. Utaibah ini yang paling parah. Ya, Utaibah kan berarti apa? Bekas menantunya Rasul kan gitu. Bekas menantunya Nabi. Ya, kemudian diceraikan. Kemudian apa? Ya, Utaibah mendatangi Rasulullah SAW. Qala la'atiyanna Muhammadan wa udhiyannahu. Sungguh saya akan datang kepada Muhammad dan aku akan menganiayanya, menyakiti, mendolimi Nabi Muhammad. Ingin menyiksa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan, ya, bekas menantu gitu ya, dulunya menantu, kemudian ingin datang kepada Nabi, ingin ya menzolimi Nabi, menyakiti Nabi, menganiaya Nabi, ya. Faqala, kemudian datang, fa'atahu, kemudian bertemu dengan Nabi, faqala, kemudian Utaibah ya mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni kafirun bin najwi idza hawa. Sungguhnya aku ingkar, ya, kafir kepada bintang-bintang, ya, dan seterusnya, ya. Tsumma, kemudian, ya, Utaibah itu tafala amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaqa ibnatahu Ummu Kulthum, ya, meludahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu sambil meludah, kemudian apa? Menceraikan putrinya Ummu Kulthum. Coba bayangkan, anak perempuannya yang disayang oleh Rasulullah dihinakan di hadapan orang tuanya yaitu Rasulullah, sambil bapaknya yaitu Nabi Muhammad diludahi oleh Utaibah, kemudian sambil seketika itu menceraikan anaknya yaitu Ummu Kulthum. Faghadiba sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW pun murka. Wada'a alaihi, dan kemudian Rasul mendoakan, ya, dalam riwayat di sini, Allahumma sallit alaihi qalban min kilabika. Ya Allah, ya, aku berikan kuasa kepadamu, ya, berikan kuasa kepada seekor anjing dari anjing-anjingmu. Maka apa? Faftarasahul asad. Maka pulangnya Utaibah dari rumah Rasulullah SAW, ya, maka apa? Dimangsa oleh seekor singa. Oh, masya Allah. Ini ya, Nabi Muhammad diludahi, kemudian setelah itu sambil menceraikan putri kesayangan Rasulullah, ya, maka Rasulullah mengatakan, memasrahkan kepada Allah, ya Allah, ini pasrahkan nih, ya, kepada anjing dari anjing-anjingmu. Maka apa? Faftarasahul asad. Maka, ya, Utaibah diterkam, dimangsa oleh seekor singa. Ya, ini terkait tentang, ya, bagaimana Abu Lahab begitu, ya, bencinya kepada keponakan kandungnya, ya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kedua anak laki-lakinya yang dulu, ya, menikah dengan putri Nabi SAW, kemudian sampai Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah SAW. Adapun setelah itu Utbah dan Mu'tab itu masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah, dan mereka keduanya syahid di perang Hunain. Ya, ini cerita yang masih berkaitan tentang, ya, surat Al-Lahab. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang ayat yang berikutnya, ya, sampai akhir insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.